Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Absen saya. Ahmad Zubaidi, Al-Dimas, Alfreda, oke, Faisal, Fandi, Ferdinand, Abu Abid, Wahyudin, Sabila Banarafri. Siapa sih gak masuk ini berarti? Udin toh? Lanjutkan yang kemarin, silakan dibuka. Dibuka halaman 3. Yo, silakan dibaca dulu. 5 menit cukup. Ini baca belum? Pun dibaca. Jadi yang pertama pada masa Bani Umayyah, itu yang diciptakan salah satunya adalah dengan penguatan militer. Memang Bani Umayyah itu saya diciptakan ada 3. Nah sekarang kan 4. Kok yang pertama angkatan darat, angkatan laut, karo kepolisian. Oke, ini angkatan udara. Jangan itu dengan pesawat. Awalnya itu berarti numpak bulog, jadi enek berapa bang? Enek I. Nah, 3 apa? Sisi angkatan laut, loro darat. Ketiga polisi. Itu pas zaman Bani Umayyah. Terus ketika Bani Umayyah pada pemerintahan kan ada 14 itu, 14 raja. Itu yang salah satunya dia namanya Abdul Malik bin Marwan. Itu dibentuk yang namanya wajib militer. Jadi zaman biyen iku wis ana sing jenenge wajib militer. Nah, saiki koyo ning Korea Utara, Korea Selatan. Jadi sapa wae wong lanang sing usiane wis remaja ke atas, wis gede lah, mungkin 12 tahun ke atas iku kudu wajib melu kegiatan wajib militer. Jadi pokok dinggo menjaga keamanan wilayah. Halaman 3. Besok penguatan militer pada masa Bani Umayyah dan kebijakan ekspansi. Enak sih tahu apa itu ekspansi? Kan ekspansi itu perluasan wilayah. Jadi di speaker. Oke, di speaker. Terus yang ketiga adanya kebijakan ekspansi. Kebijakan ekspansi itu perluasan wilayah. Makanya pas zamannya Bani Umayyah itu wilayah Islam sing maune sempat terhenti, itu dilanjutkan perluasannya oleh Bani Umayyah. Zaman biyen sudah diperluas oleh Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab. Terus setelah itu sempat terhenti ketika kekhalifahan di tangan Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Akhirnya dilanjutkan lagi sampai ke wilayah Afrika. Makanya zaman saiki Afrika itu banyak yang muslim ya sampai saat ini. Terus beberapa di wilayah Eropa dan masuk sedikit ke wilayah Asia. Jadi terus selanjutnya angkatan laut ketika zaman Bani Umayyah itu angkatan lautnya mencoba untuk menyerang yang namanya kerajaan Konstantinopel. Itu yang ada di Turki Utsmani. Jadi kerajaan kan karena zaman dahulu itu ada apa jenenge Rasulullah itu bersabda. Jadi ketika perang Kondak itu ada seorang sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, somben itu Romase apa Konstantinopel sing arep ditakoni? Akhirnya Rasulullah menjawab Konstantinopel. Setelah itu semua sahabat-sahabat itu mencoba untuk menembus benteng pertahanan Konstantinopel sing tidak pernah tertembus. Itu zaman biyen. Tapi pas ini zaman ini belum tertembus Konstantinopel. Tertembus itu di bawah kerajaan Turki Utsmani, di bawah kepemerintahan namanya Muhammad Al-Fatih. Yang mana Rasulullah mengatakan bahwasanya Konstantinopel akan jatuh kepada umat Muslim. Sebaik-baik rajanya adalah sebaik-baik raja dan pasukannya adalah sebaik-baik pasukannya. Jadi rajane karo pasukannya itu padha-padha taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika Malang H-1 sebelum runtuhnya benteng Konstantinopel itu
pasukannya Muhammad Al-Fatih dikongkon puasa selama 1 hari. Hamin siji. Makanya sesuk ki ada penyerangan ya, penyerangan akhir-akhiran. Maunya kalah terus nemone suatu cara mindah kapal induk itu kapal perang sing di zaman biyen. Iku dipindah ngunggahi gunung, meduli bukit, munggahnya ada sekitar 3 atau 6 bukit. Munggah ditarik lembu sebanyak 23 lembu guna itu. Seperti itu enek sing kayune remuk akhirnya nginjer mengisor nek kenaan kakine patah hancur dan lain sebagainya ketika perjuangan itu. Jadi pada zaman Konstantinopel itu pasukane itu kan sudah digempur dihubungi karo pasukan muslim etan kulon selatan utara selama kurang lebih 40-an hari. Ogak kalah bahkan pasukan muslim gak iso mlebu benteng. Jadi benteng itu ada 3 lapis. 3 lapis di sekitar 20 meteran. Jadi semakin tinggi loh 3 lapis. Itu kawit zaman Rasulullah. Kayak zaman Rasulullah mengatakan atau bersabda itu tepat zamane Muhammad Al-Fatih belum pernah dihancur. Jadi wong muslim itu akeh sing orang Romo, tapi padha kalah kabeh. Padahal pasukan muslim itu sebelumnya tidak pernah yang namanya mengalami kekalahan. Jadi pasti kalah terus dan lain sebagainya. Akhirnya ketika itu bengi pas poso mau sebelum puasa itu Muhammad Al-Fatih mengatakan awake dhewe poso terus dina iki aja enek sing nasihat, aja enek sing ngomong elek, aja enek sing berperilaku elek. Nah, awake dhewe iki pengen sesuk menang, pengen sesuk dimenangne karo Gusti Allah. Aja enek sing nasihat, aja enek sing modal posone, pokoke dhewe dina iki ngakeh-ngakeh ibadah. Jadi selama 1 hari full, isuk teko bengi sampai sesuk arep penyerangan. Isine wong poso, wong maca Quran, wong zikir, wong salat, seperti itu. Pokoknya isine ibadah terus sampai pagi sekitar jam 2 atau jam 1 malam ketika waktu sholat tahajud. Itu akhirnya pemimpin kepala pasukan itu dikumpulin dari siji ngadep Muhammad Al-Fatih itu dikandani pasukanmu nomor siapa ini dan lain sebagainya. Akhirnya kembali ke peleton masing-masing, ke pasukan masing-masing. Setelah itu diajak sholat subuh berjamaah. Jadi ada sekitar 150.000 pasukan. Itu pasukannya Muhammad Al-Fatih yang masih tersisa, yang masih hidup itu diajak sholat subuh bareng-bareng. Jadi penyerangannya bar sholat subuh wes persiapan, bar sholat subuh langsung melakukan tembakan. Dan alhamdulillah ketika itu tembakan pertama kali iso menghancurkan tembok yang sebelumnya tidak pernah bisa dijebol. Nah, yang kedua menggunakan taktik membuat meriam sing gede. Jadi dia itu ada seseorang pembuat meriam. Itu wes ahli dalam strategi perang, ahli pembuat alat-alat perang, senengane adol alat-alat perang. Jadi wong itu dodolan sebenarnya. Arsitek peralatan perang tapi wongnya sekaligus memasarkan. Aslinya meriam itu dipasarkan kepada rajane Konstantinopel. Jadi sebelum ditawarin yang Al-Fatih, ditawarin yang Konstantinopel, ditawarin, Raja, aku duwe senjata api, senjata sing gak mungkin bisa dikalahkan. Kowe gelem nuku ora, tapi regane dhuwur semene. Terus akhirnya apa? Yang dikatakan Raja Konstantin. Aku biyen bar lagi bayar iki, iku bisa aku nak tuku alatmu iki. Akhirnya setelah itu menjajal ditawarin Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih digambari apa jenenge? Gambarane senjatane itu. Rangkaian-rangkaiane koyo piye dan sebagainya digambari. Aku duwe senjata wae belum nuku ora bentuke koyo ngene iki. Nah, jelas Al-Fatih kan pengen ngancurne tembok e mau to. Al-Fatih ngomong, "Oh ya iki pas iki. Aku pengen kowe ngekek iki tapi gede." Terus mikir karena ahli strategi perang. Terus tekok, "Lah atake jangan-jangan kowe pengen ngancurne temboke Konstantinopel." Nah, iya terus ngapa? Muhammad Al-Fatih ngomong, "Nah, iya terus ngapa?" Akhirnya BKS pembuat senjata ini ngomong, "Ya pas ngepasi kebetulan aku dua senjata api kok ini modelnya." Tapi gambarnya disodorkan Muhammad Al-Fatih. Terus baru Muhammad Al-Fatih ngomong menyuruh kepada orang tersebut untuk membuat kue iso ora gawe sing luwih gede sampai ini. Jadi digambarnya
ngene muatan itu. Kowe iso bidine sambil iki ora. Iku meriam. Meriamnya masih ada di museum Turki atau di mana Turki ya Pak. Itu ada itu meriamnya gede itu. Terus akhirnya disanggupi, akhirnya jebol ya Pak. Akhirnya Konstantinopel berada di bawah kekuasaan umat Muslim. Kembali ke Umayyah, dinasti Umayyah. Jadi ketika dinasti Umayyah perluasan itu sangat besar, pengaruhnya umat Islam sangat besar, bahkan ditakuti. Bahkan saking ditakuti nih sampai saat ini, itu bangsa Barat, itu kan memikirkan apa kebayang-bayang pikiran, memperluas wilayah umat Muslim, umat Islam. Jadi diperluas wilayahnya, yang mau nih cuma daerah Jazirah Arab, itu sampai ke Afrika, sampai ke benua Eropa. Terus makanya, makanya wong saiki iku enek sing berpikir, orang-orang Barat itu berpikir ojo manut agama Islam, ojo melu agama Islam. Agama Islam itu agama sing keras, senengane perang dan sebagainya. Padahal jika dilihat, tara zaman biyen itu, zaman biyen kan tara memang masa-masa di mana orang-orang itu perang ini kaya hal yang lumrah, ya ora? Dan apane kuwi diomong apa agama Islam itu negara yang kejam, awake dhewe ya tau ngrasakne Belanda itu kan bukan orang Islam toh. Malah kebanyakan orang-orang Kristen kan. Wong ketika menyerang ke Indonesia itu 3 hal yang dibawa di pedomane. God, glory, gospel. Nah, gospel itu pengertiannya adalah keimanan atau agama. Jadi wong yang orang ini kan yang menyebarkan agama. Jadi tidak bisa disalahkan zaman biyen iku nek umat Islam senengane perang. Ya ora itu disalahkan. Mergo semua itu ada jalannya. Kita jadi melihat segala sesuatu sejarah itu sangkot zaman apa sih. Jadi aja nyalahne makna Islam senengane perang ya. Karena zaman perang, kemenangannya rata-rata pihak ini Islam di wong kono. Jadi nek menangi di kono mesti sing diomong negara Islam itu negara sing kalahan. Nah, seperti itu. Penataan administrasi halaman 4. Jadi zaman biyen itu akhirnya ada suatu inisiatif dari Bani Umayyah. Iku nggawe namanya pos, kantor pos ini. Di zaman biyen itu terima ajudan sing ngomong morong rene ngirim surat dan lain sebagainya. Jadi gak iso efektif perjalanan itu yo sing ngirim kan mung tangan kanane presiden raja tok. Jadi gak iso wong biasa iki gak iso ngirim. Nah, sedangkan zaman ini Umayyah iki Muawiyah itu digawe sing jenenge kantor pos istilahnya. Jadi mulai dibentuk pos-pos dan iso penak nak ngirim surat, arep apa jenis interaksi karo wong adoh dan sebagainya. Terus yang kedua, meresmikan lambang kerajaan. Jadi nak zaman biyen itu belum ada, jarang ditemui yang namanya lambang suatu inisial kerajaan. Jadi cara menurut enek bendera putih, kuwi go ngerti apa bendera ireng, kuwi go ngerti iki negara iki tidak ada zaman biyen. Akhirnya Muawiyah bentuk dan itu sebagai ikon atau sebagai apa ya, kayak penentu. Nah, aku ini sangka Bani Umayyah. Kuwi dikai bendera warna merah dengan beberapa inisial atau hiasan-hiasan lambang-lambang seperti itu. Itu ben bisa menanda bahwasanya itu taraf miliknya Bani Umayyah. Terus yang ketiga, membentuk lembaga pemerintahan. Nah, zaman biyen itu mungkin suatu sistem kerajaan itu sebenarnya kan cuma beberapa sekretaris, penasehat, terus apa dan lain sebagainya, cuma nggak terlalu lengkap. Zaman Umayyah itu dibuat lengkap seperti itu. Yang pertama 1 sampai 6 ada lembaga politik, DW, keuangan, tata usaha, hakim, tentara, terus sekretaris negara. Kemudian sudah membentuk yang namanya sekretaris administrasi, keuangan, tentara, kepolisian, dan hakim. Terus ada yang ditanyakan? Mas, kalau orang lihat kok perang kan enten sing tinggal Mas.